semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang penyakit kulit, yaitu cacar iar. Maksudnya, gimana sih maksud saya cacar air? Kayaknya udah gak asing lagi ya sama penyakit yang satu ini. Kalau kalian di usia-usia dewasa umumnya biasanya sih udah pernah kena penyakit ini. Buat yang belum kena, jangan sedih dan juga jangan berharap buat kena penyakit ini. Ya, cacar air ini merupakan suatu penyebab yang disebabkan suatu penyakit ya, yang disebabkan oleh virus. Virusnya namanya varicella, makanya di dunia medis penyakit ini sering disebut dengan varicella. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita bahas apa saja sih gejalanya. Jadi orang yang terkena cacar ini umumnya akan mengalami gejala awal dulu. Sebelum menunjukkan gejala yang ada di kulitnya, dia akan tunjukkan gejala awal. Gejala yang paling sering di gejala awal ini adalah ditemukannya demam, sakit kepala, nafsu makan yang turun, badan pada nyeri dan pegel-pegel, gampang capek, bisa juga mual. Nah, setelah gejala awal ini muncul, barulah tadi gejala ruam di kulit. Nah, biasanya sih keluar lenting-lenting di kulit, isinya cairan. Dan dalam perjalanannya cairan ini bisa melepuh dan bisa jadi kering sampai warnanya bisa jadi coklat kehitaman. Ya, cacar ini biasanya sering terjadi pada anak-anak, tapi nggak menutup kemungkinan kalau orang dewasa juga bisa terkena penyakit ini sebenarnya. Dan harus diingat ya, penyakit ini menular. Penularannya disebarkan melalui kontak kulit secara langsung, teman-teman. Jadi buat bapak ibu yang punya lebih dari satu anak, apabila salah satu anak yang mengalami cacar, ada baiknya kamarnya segera dipisahkan untuk mengurangi paparan penularannya. Yang namanya cacar air ini kayaknya sih jarang ya ngalamin komplikasi yang sampai berat gitu. Tapi secara teori komplikasi itu bisa terjadi seperti infeksi di paru-paru dan bahkan infeksinya sebenarnya bisa sampai ke otak juga. Tapi yang gini-gini jarang lah. Komplikasi yang paling sering itu biasanya kulit yang terkena cacar itu terinfeksi oleh bakteri. Jadi kadang-kadang bisa sampai keluar nanah. Dan ini nih yang sering ditanya-tanya ya, apakah cacar ini bisa sembuh? Ya tentu saja cacar ini bisa sembuh. Dan apakah nanti ada bekas lukanya? Nah, untuk ini sebenarnya bergantung ya dari kerusakan dan infeksi yang menyertai. Kalau kerusakan kulitnya itu cukup dalam, ada kemungkinan dia bisa bikin bekas luka. Tapi kalau kerusakan yang ditimbulkan minimal, ya biasanya bakal hilang secara perfect atau sempurna. Nah, ini nih pertanyaan yang paling sering ditanyain. Orang sakit cacar boleh mandi nggak, dok? Ya, gimana menurut kalian? Tulis kolom komentar. Sebenarnya secara medis boleh-boleh aja mandi. Saya pikir nggak ada masalah ya sama mandi. Karena kalau nggak mandi juga malah mungkin bisa bikin masalah-masalah baru sih. Kayak infeksi yang tadi saya bilang. Kalau orang cacar, dok, obatnya pakai apa? Kalau teman-teman bawa anak ke dokter, umumnya memang dikasih antivirus. Oh iya, sebenarnya penyakit ini tuh nggak selalu harus dibawa ke dokter. Karena umumnya sebenarnya bisa sembuh sendiri sih. Karena ini infeksi virus, jadi sifatnya self-limiting disease. Atau ya bisa sembuh dengan sendirinya, namanya juga self-limiting ya. Dan perlu dicatat juga sebenarnya pemberian antivirus ini tidak menjamin 100%. Jadi dia hanya menghambat penyebaran lenting-lenting di kulit. Sekalipun dikasih antivirus, biasanya masih ada potensi lenting-lenting di kulitnya ini akan muncul. Biasanya sih sampai 1 minggu. Setelah itu mulai berangsur-angsur membaik. Tapi secara teori perkembangan lenting ini bisa sampai 2 minggu sebenarnya. Jadi jangan kaget sudah dikasih antivirus kok masih terus bermunculan. Justru di sini yang harus dijaga itu daya tahan tubuhnya, teman-teman. Dan kebutuhan nutrisinya juga harus dicukupin. Dan jangan lupa pastikan juga kondisi cairan atau minum ya terpenuhi dengan baik. Terus jangan lupa, paling penting juga nih, istirahat harus cukup. Hal ini nantinya bakal bantu proses pemulihan. Ini bisa dicegah, tentu saja bisa. Pencegahannya ya salah satunya bisa divaksin, teman-teman. Selain itu kita juga
mencegahnya hindarin paparan kontak lah ya dari penderita yang terkena penyakit cacar ini. Karena resiko penularannya ya lewat situ itu, kontak secara langsung. Oh iya, ini juga sering ditanyain. Dok, apa cacar itu cuma 1 kali seumur hidup? Sebenarnya gimana ya? Susah juga jawabnya. Secara teori itu gini teman-teman, seseorang yang sudah pernah terinfeksi oleh virus ini secara alamiah tubuhnya itu akan memproduksi yang namanya antibodi. Nah, tapi kalau antibodi di kita ini nggak cukup buat melawan paparan virus, ya sebenarnya kita bisa terkena lagi. Jadi jawabannya ya bergantung dengan respon imun tubuh yang akan menentukan apakah kita bisa terinfeksi ulang atau tidak. Ya, beberapa pasien saya temukan pernah kena 2 kali. Ya, oke lah, kayaknya cukup sampai sekian aja video hari ini. Buat yang suka, jangan lupa di-like, dan bila bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel yang sudah mau punah ini. Kalau mau tanya-tanya juga boleh kok, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, dan terima kasih.